Ya. Jadi hari ini sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh pimpinan Senat bahwa kita akan melaksanakan pemilihan dekan. Di aturan, pemilihan dekan itu hanya terdiri dari dua komponen, sudah dijelaskan tadi, yaitu penyampaian visi misi dan pemilihan. Tapi ternyata ada satu agenda yang diselipkan, yaitu pembahasan tata tertib. Saya yang mempertanyakan itu kepada pimpinan Senat, kenapa tidak membuat hari sendiri? Artinya, kan kita masih punya cukup waktu. Lain lagi kalau misalnya fakultas lain yang sudah masa dekan itu sudah hampir habis, tapi kita sudah mempunyai PLT. Artinya, kita masih mempunyai banyak waktu untuk membahas persoalan ini mengenai mekanisme dan tata tertib. Akhirnya itu tidak disetujui. Berjalan terus, tata tertib dibahas, dan asal diketuk ini video ini lengkap semua. Ada video saat ini Rodrigo menyampaikan protes, keprihatinan, tapi tetap pimpinan sidang melakukan proses pembahasan tata tertib. Akhirnya tata tertib itu disahkan tadi. Saat masuk pada visi misi sudah dihadiri oleh Bu Rektor, kami tetap mempertanyakan keabsahan daripada mekanisme yang akan berlangsung ini. Termasuk di dalamnya mempertanyakan soal legalitas dari seorang anggota Senat yang sudah tidak diangkat, sudah tidak sesuai dengan aturan. Ada argumentasi-argumentasi yang disampaikan bahwa itu sekarang sudah melewati, sehingga kami memutuskan, karena tadi disampaikan oleh Ketua Senat bahwa akan ada penandatanganan berita acara bagi yang keberatan. Oke, silakan mereka menyiapkan itu, tapi kami langsung memilih 9 orang itu, kami langsung keluar dari ruangan. Artinya, apapun keputusan yang akan diambil oleh pimpinan Senat Fakultas, itu adalah tanggung jawab mereka. Kita tidak mau terlibat dalam persoalan-persoalan yang nantinya ini akan berdampak pada produk yang dikeluarkan ini, produk yang ilegal. Karena tahapannya itu sudah ilegal, pasti produknya ilegal. Rodrigo, Yang ada Senat Fakultas ketika akan masuk pada proses pemilihan itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Rektor Nomor 4 2014, di mana dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa Senat Fakultas, tegaskan, Senat Fakultas terdiri dari dekan, wakil-wakil dekan, ketua bagian strip jurusan, guru-guru besar, dan dosen bukan mewakili dosen yang bukan guru besar. Ini Senat Fakultas. Di rapat tadi tidak ada unsur Senat, unsur dekan, tidak ada unsur dekan. Jadi ini pelanggaran kalau tidak. Kenapa ini dilanggar? Karena rektor tidak memenuhi peraturan rektor yang sudah beliau tetapkan, bahwa fakultas sudah harus ada dekan terpilih 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan dekan lama, sehingga dekan itu dalam jabatannya dia mempunyai hak suara untuk memilih. Nah, ini tidak ada dekan, berarti unsur Senat itu, unsur daripada organ Senat ini tidak terpenuhi. Disinilah ketidaksahan itu pertama. Kedua, dihadiri oleh orang yang dilantik sudah di atas 61 tahun tadi. Senat. Di aturan dikatakan tidak bisa demikian. Kok tetap dilantik? Itu permasalahan yang kami ingin clearance of point oleh pimpinan sidang. Tetapi pimpinan sidang tetap tidak mau mendengarkan. Tetap ketuk, ada otoritas di sana. Kemudian kembali pembahasan kedua ini, sudah beberapa ketika penetapan tatib, sudah beberapa kali saya nyatakan tidak setuju dengan jalan kita clearance of point dulu, baru kita jalan. Ini tinggal baca itu aturan. Pasal 1 ini tok, pasal ini. Padahal saya menggamai. Saya bantah. Langkah selanjutnya apa? Ya? Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita sebagai PNS punya langkah-langkah itu. Yang pertama, kita akan banding administrasi. Ya, kita akan laporkan ini, kita akan laporkan juga kepada Kementerian, dan tentunya sebagai penanggung jawab keamanan daerah, Bapak Gubernur sebagai Ketua Dewan Penyantun,
dan Komisi ASN. Jadi lembaga-lembaga ini yang kita mau monitor. Ini kelihatan sangat dipaksakan. Coba Anda pikirkan, tatib disahkan saat ini, setelah tatib disahkan pemilihan rektor, pemilihan dekan. Sampai di mana orang punya pemahaman mengenai tatib kalau cuma sekian jam? Dan diketuk tanpa didengar oleh orang karena ribut. Karena dinyatakan tidak setuju. Itu memang kelihatan sangat dipaksakan. Dengan tahapan-tahapan juga yang tidak melalui proses di dalam Senat. Jadi anggota Senat yang keluar tadi berapa orang? Sudah 9. 9 anggota. 9 dari 20 ya. Oke. Dari 20. Ya. Jadi pada prinsip itu Senat ini ilegal. Sehingga produk yang akan dia lahirkan ini adalah produk yang ilegal. Yang kami akan tempuh dengan cara juga legal, aturan, karena itu aturan dibuat. Oke. Ini aturan kenapa dia berbahaya? Karena pelanggaran terhadap Statuta Unsrat. Ya, itu peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2018. Nah, peraturan statuta itu merupakan konstitusi daripada perguruan tinggi. Kalau kita identikan dengan negara kita, Undang-undang dasar. Presiden melanggar Undang-Undang Dasar dapat di-impeachment. Ya, kami akan melangkah untuk meminta itu kepada kementerian untuk kalau perlu rektor itu di-impeachment saja. Diberhentikan ya. Ya, karena tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Ini berbahaya. Ini statuta. Ya, lantas mau diteruskan akan menjadi presiden buruk. Fakultas Hukum kita, memang pimpinan sidang tadi katakan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan buruk harus kita perbaiki dari Fakultas Hukum. Ya. Jangan orang ikut kebiasaan-kebiasaan yang buruk selama ini terjadi. Dari pimpinan saya ada pengakuan itu. Ada kesalahan-kesalahan yang sudah merupakan kebiasaan yang sering dilakukan di banyak fakultas. Ya, jadi itu ada pengakuan. Tetapi itu yang saya sangat-sangat sesalkan karena yang memimpin Senat itu Profesor Dr. Donald Rumapoy yang notabene adalah ahli tata negara dan hukum administrasi negara. Tetapi beliau tidak memakai akal sehat sebagai seorang akademisi karena di balik itu catat bahwa ada kepentingan. Ada vested of interest, ya. Kepentingan apa, Mas? Ada kepentingan. Pertama, rektor itu, ketua Senat itu diminta oleh rektor. Padahal hak memilih ketua Senat adalah anggota, bukan rektor. Rektor tidak punya hak. Kemudian penetapan calon di sini ada dua yang nepotisme. Pertama, calon adalah istri dari PLT, Fakultas Hukum. Kedua, istri dari PD3 dan ketua panitia pemilihan. Ini jelas-jelas itu melanggar peraturan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan. Itu ada pasal 42 sampai pasal 48. Oke. Ya, jadi ada pelanggaran aturan di sana. Kita ingin menegakkan aturan ini dari Fakultas Hukum. Yang lalu-lalu kebiasaan menjadi kesalahan jangan diulang-ulangi, dan kita menginginkan menjadi pioner Fakultas Hukum untuk menegakkan kembali marwah daripada hukum itu sendiri. Ya itu langkah hukum tadi. Kita akan menyurat meminta atasan kami banding administrasi untuk mengambil alih karena rektor tidak lagi mampu bertindak sesuai dengan konstitusi. Oke. Ya, makanya ada Siapa yang lanjut? Saya minta setuju. Ya. Siapa yang lanjut? Tunggu. Jangan dulu. Apa yang mau di-voting? Apa dulu yang mau di-voting? Bisa. Dulu, bro. Anda. Sudah tidak bagus, Yang bro. mau di-voting apa? Dulu, bro. Skor dulu, bro. Skor dulu. Sudah tidak bagus, bro. Skor dulu, bro. Skor dulu. Skors dulu supaya aman. Skors dulu. Ini. Diskors dulu. Diskors dulu. Kita kira skors dulu. Skors dulu. Skors dulu supaya aman. Skors dulu supaya aman. Skors dulu. Skors dulu, bro. Skors dulu. Skors dulu. Skors dulu supaya aman. Skors dulu supaya aman.
skor dulu supaya aman. Izin, sore korektor, Ibu Rektor. Mana proses pemilihan dekan yang sedang berlangsung. Proses pemilihan dekan yang tadi sudah berlangsung dan karena ada beberapa anggota senat yang memprotes bahkan walk out. Silakan, walk out itu adalah hak mereka dan proses sudah berjalan. Kemudian pemilihan musyawarah mufakat sudah terpilih calon dekan. Didukung 13 suara. Didukung oleh 13 orang, 13 suara dari 19. Ya, Dugaan cacat administrasi bagaimana itu dari pihak semua? saya tidak bisa memperinci semua karena itu panjang dan silahkan nanti diproses. Ada upaya banding unsur kesengajaan dari katanya dari rektor untuk menjaga salah satu calon. Apakahnya yang sengaja? Siapa yang saya jegal? Bilang siapa? Tadi katanya tadi. Katanya, saya nggak jelas katanya siapa. Pihak 9. Udah walk out tadi. Ya silakan walk out, itu adalah hak orang masing-masing. Banding juga. Silakan. Ya, Terima kasih ketua panitia. Berjalan sudah terpilih dekan. Nanti Pak Ketua Panitia jelaskan aja. Ya, sesuai dengan tahapan kami sudah lakukan, yaitu tadi diawali dengan pengesahan tata tertib, dilanjutkan dengan penyampaian visi misi. Dan dalam proses itu biasa, kalau beda pendapat itu bagian dari dinamika, namanya juga demokrasi kan. Dan akhirnya kita boleh tiba pada acara pemilihan, namun semua sepakat untuk musyawarah mufakat. Jadi kita tidak ada pemungutan suara. Musyawarah mufakat itu disepakati oleh 13 anggota senat. 2 lewat daring dan 11 langsung. Memang ada teman-teman walk out, tapi itulah dinamika. Dan kita tinggal menunggu tahap selanjutnya, yaitu pelantikan. Senat sudah langsung mensahkan hasil pemilihan dari 3 calon dekan yang tadi mengikuti proses pemilihan pada hari ini. Siapa itu? Siapa-siapa, Pak? Tiga-tiganya siapa? Dr. Emma Valentin Senewe, Sarjana Hukum Magister Hukum, Dr. Dona Oktalia, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan terakhir Dr. Jimmy Sondap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Dan yang terpilih? Yang terpilih tadi sesuai dengan hasil musyawarah mufakat adalah Dr. Emma Valentin Senewe, Sarjana Hukum Magister Hukum. Oke. Dan kita tinggal menunggu tahap selanjutnya, yaitu pelantikan. Pelantikannya kapan, Pak? Biar ada silang pendapat. Nah, boleh situ. Mantap. So siap kok teh. Nah, saya nggak lebar, ini tahu panjang. Anda ini. Ah, mantap itu. 82, Gorilla 82. 82. Sini jebuk sepeda pelihara bangunan. Lebar ini. Yang pendek mana? Yang apa? Oh, mesti di belakang ini, Pak. Boleh juga. Boleh, boleh. Sini. Mesti ada pegang di bawah. Mesti injang di deposit di save. Save apa? Ah. Ya, boleh.
Boleh. Oh, boleh. 1, 2, 3. Oke, ulang 1, 2, 3. Oke. Iya.